Ya, Tribunus terkait dengan berita kedatangan Dawam dan juga Ketut ke KPU Lampung Timur untuk melanjutkan pendaftaran bakal calon Bupati dan juga Wakil Bupati di Lampung Timur. Ini kita akan berbincang bersama dengan akademisi dari Universitas Muhammadiyah Lampung terkait dengan berita tersebut, yaitu Bang Chandra Wansa. Halo, selamat siang Bang Chandra. Halo, selamat siang, Mbak. Nah, Bang Chandra, ini kan berita terbarunya bahwasannya pada jam 1 siang ini dikabarkan bahwasannya Dawam dan juga Ketut ini akan kembali datang ke KPU untuk melanjutkan proses pemberkasan pencalonan Bupati dan juga Wakil Bupati di Lampung Timur. Padahal sebelumnya kita tahu bahwasannya di waktu pendaftaran perpanjangan kemarin ini KPU Lampung Timur ini menolak berkas dari Dawam dan juga Ketut. Nah, kalau melihat hal seperti ini sebenarnya Pak Chandra, aturan yang benarnya itu bagaimana sih Pak? Ya, memang sebagai informasi bahwa pada saat pendaftaran atau perpanjang pendaftaran, Dawam dengan Ketut menyampaikan berkas di kantor KPU dan sempat informasi sebelum manas karena KPU menolak pendaftaran mereka sampai-sampai adanya isu adanya admin silon yang kabur atau tidak merespon pendaftaran tersebut. Tetapi kan sebagai bahan untuk meluruskan bahwa informasi yang saya juga dapat bahwa ini bukan silon atau adminnya silon KPU, tetapi silonnya bakal calon yang telah mendaftar atau calon yang sebelumnya. Ini yang pertama. Yang kedua, terkait dengan Dawam dan Ketut yang pada hari ini melakukan pendaftaran ulang ke KPU Lampung Timur. Ini sebenarnya dari efek adanya surat dari KPU RI yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Kota untuk menerima dan memeriksa berkas bakal calon ketika mendaftar dan hanya terdapat satu pasangan calon saja. Jadi pada surat KPU RI nomor 2038 tersebut memang disampaikan bahwa bagi hanya di tingkat kabupaten kota atau provinsi ketika adanya perpanjangan pendaftaran dan ditemukan adanya bakal calon yang mendaftar, maka diterima dan apabila ditolak maka ada kewajiban untuk memeriksa secara administrasinya. Nah, ini salah satu perbaikan dari uh, juklak ataupun juknis yang ada sebelumnya sehingga ya pasti KPU berpedoman kepada juknis atau surat edaran yang terakhir sehingga ada kewajiban KPU untuk memeriksa berkas secara administrasi bakal pasangan calon yang ditemukan ketika pendaftaran ulang atau perpanjangan pendaftaran sehingga ya bisa menjadi kemungkinan bahwa Dawam dan Ketut akan berkompetisi pada Pilkada Wabil Khusus di Lampung Timur. Ini yang kedua. Yang ketiga, memang sekarang kan Dawam beserta dan Ketut ini lagi mengajukan gugatan sengketa ke Bawaslu Lampung Timur dan ini juga dituangkan di dalam SE sehingga laporan dari Dawam dan Ketut ini nanti masih akan diselesaikan melalui mekanisme sengketa atau musyawarah yang di tangan dari Bawaslu Lampung Timur dan pasti nanti saya rasa ada petunjuk lainnya ke Bawaslu dari tingkat Bawaslu RI untuk Bawaslu Kabupaten Kota yang kemungkinan ketika adanya persoalan yang telah diajukan oleh pasangan calon tetapi pasangan calon diterima kembali secara pendaftarannya diterima kembali dan ini tentunya pasti akan berpengaruh kepada apakah di daerah tersebut mempunyai calon tunggal yang secara administrasi sah atau memenuhi syarat ketika terbitnya surat dari KPU RI nomor 2038 nomor 2038 ini, Mbak. Oke, baik. Jadi memang kalau misalkan merujuk kepada peraturan atau surat edaran terbaru, bahwasannya memang bisa seperti itu ya, Bang Chandra.
kedatangan Iya, Dawam dan juga Ketut ya, ke KPU Lampung Timur untuk memperbaiki berkas kemarin yang sempat ditolak oleh KPU Lampung Timur. Mengingat di ya. Lampung Timur ini hanya baru ada satu calon ya yang dikonfirmasi berkasnya sudah diterima. Seperti itu ya Bang Chandra? Ya, hebatnya lagi surat ini kan memberikan ruang kepada pasangan calon yang ditolak ketika perpanjangan pendaftaran kalau ditemukan adanya hanya satu pasangan calon sehingga diperpanjang pendaftaran. Nah, ini yang pertama menurut saya. Yang kedua ya, memang dalam surat ini disampaikan juga ya ada beberapa yang diperbaiki seperti misalkan ketika mendaftarkan ulang dan partai politik tersebut secara koalisi telah mendaftarkan pasangan calon lainnya, maka dengan adanya surat pemberitahuan dari partai politik bahwa akan mencabut dukungan kepada pasangan yang pertama didaftarkan. Nah, ini sebagai dasar ketika akan mendukung pasangan calon yang lain daripada yang sebelumnya. Nah, kalau kita melihat juknis yang sebelumnya, ini kan berbeda. Harus ada persetujuan dari partai koalisinya. Kalau ini hanya kepada partai yang akan mendukung pasangan calon lain atau mengusung pasangan calon lain. Ini kan sangat signifikan perubahan yang ditampilkan SE yang sebelumnya 1229 dengan yang sekarang atau surat 2038 ini, Mbak. Oke, nah ini menarik sekali bahwasannya tadi menurut surat edaran yang berlaku tadi sudah dijelaskan partai politik pendukung itu tadi bisa istilahnya mengalihkan dukungannya tanpa harus persetujuan dari partai koalisi seperti itu ya Bang Chandra. Jadi hanya cukup berupa surat pemberitahuan. Bang Chandra, ini kalau kita melihat dari sisi politik kira-kira nih Bang Chandra, menurut pendapat dari Bang Chandra sendiri apa yang akhirnya membuat partai PDI dalam hal ini PDI Perjuangan itu mengalihkan dukungannya kepada Dawam dan juga Ketut. Kalau misalkan kita melihat apa istilahnya pendaftaran pasangan calon yang terjadi di Lampung Timur. Nah, yang pertama menurut saya yang menjadi peralihan dukungan kepada beberapa bakal pasangan calon bukan hanya di Lampung Timur saja, tetapi kan ada beberapa daerah di luar Lampung juga adanya PDIP yang mengusung pasangan calon yang pertama yang berbeda dengan koalisi gendut yang bisa ditampilkan oleh partai-partai besar sehingga mereka mempunyai inisiatif untuk mengusung pasangan calon yang berbeda. Ini akibat atau efek positif dari adanya keputusan MK 60 ya 2024 tersebut sehingga partai PDIP ya atau salah satu partai ini bisa punya kesempatan apabila memenuhi ambang batas misalkan 6,5, 7,5 maupun 88,5 suara yang mempunyai arti bagi mereka agar bisa mengusung pasangan calon lain daripada pasangan calon yang sebelumnya. Kalau sebelumnya tanpa adanya koalisi atau partai politik tidak mendapatkan 20% kursi yang ada di parlemen atau 25% suara juga dihargai dengan harus adanya kursi di legislatif tersebut. Tapi sekarang kan berbeda dengan adanya keputusan MK 60 tersebut sehingga apabila partai politik mendapatkan jumlah minimal sesuai dengan suara kalau dilihat dari jumlah daftar pemilih tetap, maka yang bersangkutan atau partai politik tersebut bisa mengusung pasangan calon yang berbeda, bisa mengusung secara mandiri calon yang mereka mungkin bisa ajukan sebagai bakal calon ketika perhelatan akbar pemilihan kepala daerah ini, Mbak. Oke. Jadi kalau misalkan dari keterangan Bang Chandra bisa dikatakan bahwasannya ini sangat besar kemungkinan Dawam Ketut ini akan kemudian untuk maju di pemilihan calon bupati dan juga wakil bupati di Lampung Timur melawan dengan pasangan yang sudah mendaftar sebelumnya yaitu Ella. Seperti itu ya Bang Chandra? Iya, kalau saya memprediksi sebenarnya sebelum adanya gembar-gembor Dawam akan didukung oleh PDIP, saya sudah bisa memprediksi waktu itu di sekitar hari Selasa minggu belakang bahwa kemungkinan yang paling memanas itu adalah Lampung Timur. Kenapa? Yang bisa terjadi seperti pemilihan di mana kota kosong bisa memenangkan perhelatan atau pertarungan head to head antara kota kosong dengan bakal calon atau dengan calon, maka bisa aja potensinya berada di Lampung Timur. Ini yang pertama. Yang kedua, misalkan ada
penantang daripada Ella dan Azwar ini bisa terjadi juga nanti adanya calon lain seperti yang saya prediksi sebut bahwa ya kemungkinan besar Dawam akan mengeluarkan semacam ide atau salah satu terobosan sehingga bisa setidak-tidaknya bertarung atau menjadi bakal calon ketika adanya keputusan MK tersebut. Nah, ini memang terjadi bahwa di Lampung Timur memanas dan Dawam pernah ditolak untuk mendaftarkan diri di KPU karena adanya SE yang sebelumnya. Nah, sekarang kan diterima dengan adanya SE terbaru sehingga ini merupakan proses yang sangat luar biasa terjadi di Lampung Timur, dan secara politik ini bagian dari dampak positif dari keluarnya keputusan atau putusan MK 60 tersebut, Mbak. Oke, jadi memang dengan adanya surat edaran ini memberikan dampak positif. Akhirnya di Lampung Timur ini tidak melawan kota kosong seperti itu ya Bang Chandra? Ya, di Lampung Timur ya seperti kemungkinan ya saya prediksi nanti memang Dawam ini ya berproses dan kemungkinan akan menjadi calon di pilkada ini, Mbak. Oke, berarti ini persaingan antara Ella Azwar dan juga Dawam Ketut ini memang bisa dikatakan cukup panas ini ya di Lampung Timur. Seperti itu ya Bang Chandra. Kalau kita melihat dari awal pendaftaran saja sudah wah ini di Lampung Timur ada saja gitu kan. Ya, memang menurut saya yang paling panas ketika sekarang untuk pilkada yang sekarang kemungkinan di Lampung Timur ya, selain diikuti beberapa kabupaten yang lain. Tapi yang berbeda ketika di Lampung Timur karena ya Dawam pernah menjabat sebagai ketua partai di Lampung Timur tetapi tidak didukung atau tidak diusung oleh partai sendiri. Padahal kita mengetahui bahwa di Lampung Timur pemenangnya partai apa? Partainya Dawam yang pertama, sehingga saya rasa secara struktural mungkin yang secara kasat mata kelihatan bahwa partai tersebut akan mendukung Ella sebagai calon mereka, tetapi secara kultur bisa jadi nanti Dawam merupakan calon yang didukung tanpa harus didukung oleh struktur, dan banyak saya rasa nanti yang bisa dilakukan Dawam kepada partai yang bersangkutan dalam artian secara kultur tadi kata saya kemungkinan masyarakatnya masih ya akan terbelah secara struktur. Kalau di partai politik akan mendukung Dawam, tapi secara mungkin di grassrootsnya banyak juga yang mendukung Dawam. Ada yang secara struktur memilih Ella, ada yang secara kultur jadi untuk memilih Dawam. Ya ini sangat menarik pemilihan kepala daerah di Lampung Timur, Mbak. Oke, jadi kita nantikan ini seperti apa keputusan dari pihak KPU setelah kedatangan dari Dawam dan Ketut bersama dengan partai pengusungnya. Baik, Bang Chandra, mungkin itu saja obrolan kita terkait dengan kedatangan dari Dawam dan juga Ketut ke KPU Lampung Timur untuk melakukan pendaftaran pasangan calon bupati dan juga wakil bupati. Terima kasih banyak Bang Chandra atas waktunya dan juga informasinya. Sama-sama, Mbak. Sama-sama. Sampai jumpa di lain waktu dan sukses selalu Bang Chandra. Amin. Terima kasih, Mbak. Baik Tribuners, tadi kita sudah berbincang dengan akademisi dari Universitas Muhammadiyah Lampung mengenai kedatangan dari Dawam dan juga Ketut ke KPU Lampung Timur pada siang hari ini. Dan Tribuners, mungkin itu saja tayangan Breaking News bersama dengan saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri dan sampai jumpa.